Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang ta'rif tabattul yang diartikan secara umum bahwa tabattul adalah beribadah kepada Allah secara sungguh-sungguh, bahkan secara khusus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mendikotomikan persoalan ubudiyah dan sosial. Maka untuk selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang tabattul dalam perspektif urut-urutan turunnya wahyu. Kalau kita meletakkan konteks perintah tabattul ini dalam konteks urutan nuzulnya wahyu, maka kita akan menemukan makna bahwa perintah ini merupakan rangkaian perintah yang tak terpisahkan dengan wahyu sebelumnya dan sesudahnya. Jadi perintah tabattul yang merupakan rangkaian dari surat Al-Muzammil ini tidaklah berdiri sendiri. Ia didahului dengan wahyu yang menghantarkan manusia untuk memiliki kesadaran bertauhid atau nilai-nilai al-alaq dan berkobarnya cita-cita berquran atau nilai-nilai al-qalam. Karena itu tabattul dilakukan dengan membawa semangat nilai-nilai wahyu sebelumnya. Dengan demikian maka tabattul bukanlah perintah final, tetapi merupakan perintah antara yang kemudian ditindaklanjuti dengan perintah Al-Mudaththir, yaitu untuk tampil ke gelanggang dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Jadi tabattul merupakan suatu tahapan untuk mempersiapkan diri tampil ke gelanggang dakwah, sehingga tidaklah benar bila tabattul membuat orang lepas dari tanggung jawab sosialnya. Justru sebaliknya, dengan tabattul kita dapat mengevaluasi diri dan kemudian tampil memberi jawaban tuntas yang hakiki. Perintah tabattul merupakan proses tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang telah tercerahkan kesadaran tauhidnya dan tumbuh cita-cita berqurannya, namun perlu pembekalan ruhaniyah yang lebih intens. Melalui proses ini seseorang dihantar untuk mempertajam komunikasi dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai penyebab gangguan ruhaniyah untuk sementara diputus jauh-jauh. Dengan proses inilah kualitas rohani seseorang makin berdaya dan benih iman yang mulai berkecambah tumbuh lebih kokoh. Pemberdayaan ruhaniyah dengan secara khusus bertabattul bagi seseorang yang akan membawa misi Quran ini sangat dibutuhkan, mengingat karena beratnya berbagai ujian yang akan menghadang. Berbagai ujian itu
masuk dalam diri seseorang lewat berbagai perantara. Setan dan konco-konconya senantiasa membisik dan menggoda lewat pintu nafsu seseorang. Jalur-jalur pintu dan berbagai penyebab tertipunya seseorang itulah yang harus diputus dan hanya membuka jalur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, sebagaimana diketahui bahwa selain Allah itu bukan tujuan, maka sudah selayaknya semua itu diwaspadai agar tidak menjadi tujuan. Dalam proses tabattul inilah seseorang memutuskan segala hubungan selain Allah dan hanya menjalin hubungan dengan Allah semata-mata. Di samping itu, yang perlu diingat bahwa perubahan diri yang dicita-citakan oleh seseorang mukmin bukan hanya perubahan lahiriahnya saja, tetapi perubahan yang sangat mendasar, yaitu ruhaniyah. Perubahan sosial yang dituju bukan semata bersifat horizontal, sosial material, tetapi juga vertikal ruhaniyah. Seluruh inti perubahan itu bertumpu atau tertumpu kepada satu dasar, yaitu tauhid. Maka sudah selayaknya inti dan ruh perubahan ini lebih dulu dipertajam sedemikian rupa sehingga ada perubahan esensi yang terjadi dalam dirinya, yaitu sambungnya hubungan dan komunikasi yang nyata dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan bukan dari kemauan nafsu, akan tetapi bisikan iman semata. Inilah hal yang mendasar yang harus diproses oleh setiap orang yang ingin berquran dengan bertabattul. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tabattul tersebut sebagaimana yang diantaranya diisi dengan memperbanyak ibadah sunnah. Melalui berbagai amalan sunnah inilah tabattul dapat memproses seseorang untuk mereformasi ruhaninya di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Rohani dan hati dibersihkan dari kendali nafsu duniawi dan dididik dengan menjalin secara intens dengan Allah Subhanahu wa taala akan bersih dan bercahaya. Dengan begitu, rohani akan memiliki kemampuan menangkap sinyal-sinyal hidayah dan berdaya dalam membedakan yang hak dan yang batil. Bahkan seseorang yang telah menempa diri dengan bertabattul melalui berbagai amalan sunnah akan menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisikan hati dan gerakan dirinya senantiasa dibimbing oleh Allah. Inilah hati yang hidup dan berdaya yang akan mampu mengaktualisasikan misi tauhid secara real, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, seorang hamba tidak dapat mendekat padaku kecuali dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Aku menjadi tangannya yang dengannya ia melempar. Aku menjadi lisannya yang dengannya ia berbicara. Aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Kalau ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku mendekatinya satu depa. Kalau ia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Nilai kesadaran tauhid yang telah terkuat pada nilai-nilai al-alaq bukanlah nilai yang beku. Kesadaran tauhid yang kemudian terformulasi dalam pernyataan syahadat tersebut justru merupakan awal perjalanan seseorang yang beriman. Selanjutnya, setelah seseorang mengucapkan pernyataan syakral tersebut, ia dituntut untuk lebih jauh membuktikannya dengan mewujudkan sistem nilai tauhid yang suci dan murni.
Memang tidak mudah menjaga dan menggoreskan nilai tauhid yang suci tersebut di lapangan kehidupan. Banyak tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman yang akan menghadang. Tapi bagi seseorang yang telah bercita-cita menegakkan tauhid dalam kehidupannya, berbagai ujian itu bukan untuk dihindari, melainkan untuk diselesaikan. Sebab berbagai ujian itu memang bukan datang secara kebetulan, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Disinilah urgensinya tabattul, yaitu sebagai proses pembekalan ruhaniah dan mental bagi seorang untuk siap tandang berdakwah dan menegakkan kebenaran, yaitu nilai-nilai Al-Quran. Pencerahan kesadaran bertauhid dan tumbuhnya cita-cita berquran secara otomatis mendorong orang untuk tandang ke gelanggang perjuangan. Tetapi tanpa bekal ruhani yang memadai, besar kemungkinan nafsu akan mendominasi perjalanan berquran yang suci ini dan kemudian mematahkannya. Nilai tauhid yang bermakna menafikan dan menolak segala sesembahan dan menetapkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat teraktualisasi dengan suci dalam kehidupan bila ia mengasah diri dengan tabattul. Seseorang yang berquran harus dapat membedakan mana yang esensial dan yang bukan. Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup tidak boleh diganti dengan tujuan selainnya. Maka dalam hal ini tabattul ilallah selain berfungsi sebagai pemberdaya ruhaniah, juga berfungsi sebagai sarana untuk pembekalan, sebagai persiapan untuk tandang ke gelanggang dakwah dalam mensiarkan al-haq, yaitu nilai-nilai Al-Quran. Dan selanjutnya tabattul merupakan penyeimbang antara kekuatan ruhani dengan cita-cita untuk perjuangan yang penuh dengan tantangan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah memimpin masyarakat Islam di Madinah, di berbagai kesibukan beliau pada waktu-waktu tertentu secara khusus melaksanakan tabattul, yaitu memutus sementara kesibukan sosialnya dengan memperbanyak amalan ibadah. Pada 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau beritikaf di masjidnya, menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai ibadah. Beliau seperti yang kita ketahui, seorang yang sangat perhatian dengan keluarga dan umatnya. Tetapi bila beliau sudah i'tikaf, untuk sementara kesibukan yang seperti itu ditinggalkan, sehingga meskipun beliau sibuk dalam aktivitas sosialnya, tetapi tetap diimbangi dengan ubudiyah yang memadai. Memang sangat diperlukan, betapapun sibuknya tugas kekhalifahan, dakwah, jihad, ta'lim wa ta'alum, ta'awun, pada waktu-waktu tertentu kita menyeimbangkan diri dengan bertabattul. Hal ini di samping untuk mengasah ruhani, juga untuk
membuat jarak dengan berbagai kesibukan sosial kita itu. Seseorang yang terbelit dengan berbagai kesibukan rutin besar kemungkinan dapat kehilangan orientasi sehingga gerakannya kehilangan makna. Al-Ghazali juga memberikan nasihat bahwa hendaknya seseorang menghentikan kesibukannya guna bertafakur apakah suatu aktivitas diteruskan atau tidak. Ini penting, dimaksudkan untuk mengevaluasi apa yang telah lalu agar segala aktivitas ke depan dapat sejajar dengan niat yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Seorang aktivis yang memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Al-Quran tidak bisa tidak di sela berbagai aktivitas sosialnya harus menyisihkan waktunya untuk bertabatul sehingga ia tetap dapat meletakkan keberadaan dirinya secara bermakna di hadapan Tuhannya. Suatu yang ironis bila seseorang mengaku memperjuangkan al-haq yaitu Islam tetapi tidak menjalin hubungan secara intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.